Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Asfahani dari Universitas Anggabuana YPKP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi persediaan barang menggunakan metodologi Scrum, studi kasus minimarket Ibu Wati. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, yaitu pendahuluan, kemudian metode, lalu pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam pendahuluan, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem informasi dan persediaan. Sistem merupakan sekelompok orang yang bersama-sama dengan aturan yang struktur untuk membentuk unit dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Sedangkan sistem informasi merupakan sebuah sistem dalam organisasi yang mengintegrasikan keperluan penanganan transaksi sehari-hari dan mempersiapkan laporan yang dilakukan kepada pihak eksternal. Sedangkan persediaan itu sendiri merupakan sebuah aset lancar yang harus dijual selama periode usaha. Manfaat sistem informasi persediaan barang dagang ini bisa mengurangi kehilangan barang dagang dan untuk mempermudah pembuatan laporan agar lebih efektivitas dan tidak menghambat kinerja. Kemudian, dalam metodologi yang diterapkan menggunakan metode Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang terkenal dalam manajemen proyek berbasis Agile. Metode Scrum adalah teknik yang dibentuk dari beberapa tahapan proses, dimulai dari produk backlog hingga sprint retrospektif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara yang melibatkan pemilik toko dan juga pegawai toko. Kemudian, pembahasan. Dalam merancang sistem informasi, dilakukan terlebih dahulu analisis untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang terjadi pada prosedur keluar masuk persediaan barang di minimarket sayuran Ibu Wati. Dimulai dari owner membuat daftar pembelian barang, kemudian pegawai lapangan membeli barang dan mempick up barang dan mendapatkan kwitansi. Lalu pegawai toko menerima dan memeriksa barang masuk dan kwitansi tersebut, lalu memilih barang untuk dikeluarkan. Sebelum menyiapkan barang keluar, pegawai toko meminta persetujuan kepada owner untuk memeriksa pemilihan barang keluar tersebut. Jika ditolak, maka pegawai toko melakukan ulang pemilihan barang keluar tersebut. Akan tetapi, jika disetujui, maka pegawai toko menyiapkan barang keluar, lalu menyimpan dan menjual barang keluar tersebut di toko. Dari sistem yang berjalan tersebut, maka dapat diusulkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu mengelola prosedur sistem berjalan menjadi sistem pengolahan data menggunakan sebuah sistem informasi. Bahasa pemodelan dalam perancangan ini memakai UML. Berikut salah satu contoh UML yaitu use case diagram. Di sini terdapat dua user, yaitu pertama user owner dan user pegawai. User owner hanya dapat mengakses login, tambah data supplier, tambah data barang, tambah data barang masuk, tambah data barang keluar, dan mencetak laporan. Sedangkan user pegawai hanya dapat mengakses login, tambah data barang masuk, tambah data barang keluar, dan mencetak laporan. Kemudian masuk ke dalam tahapan Scrum. Tahapan Scrum yang pertama yaitu produk backlog. Produk backlog adalah fitur backlog yang mempunyai bagian utama yang lebih dulu dikerjakan. Bisa dilihat di sini ada 6, yaitu yang pertama login, yang kedua halaman utama, yang ketiga data, yang keempat transaksi, yang kelima laporan, dan yang keenam pengaturan. Tahapan Scrum yang kedua yaitu sprint. Sprint adalah batas waktu dalam menyelesaikan produk backlog. Dalam peninjauan fitur backlog, tugas, dan estimasi waktu, maka menghasilkan 6 sprint. Sprint pertama yaitu login, sprint kedua yaitu halaman utama, sprint ketiga yaitu data, sprint keempat yaitu transaksi, sprint kelima yaitu laporan, dan sprint yang keenam yaitu peraturan. Tahapan yang ketiga yaitu daily scrum. Daily scrum dinamakan juga dengan daily stand up dikarenakan aktivitas ini dilakukan dengan berdiri atau berlangsung secara singkat. Pada tahap ini diperlukan batas waktu 15 menit untuk mengevaluasi secara cepat setiap harinya dalam proses produk yang sedang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu sprint review. Aktivitas yang terjadi di akhir sprint di mana tim pengembangan meninjau dan memodelkan hasil yang dicapai selama sprint untuk dievaluasi. Sedangkan yang terakhir yaitu sprint retrospektif. Jika sprint review untuk meninjau hasil akhir berbeda dengan sprint retrospektif, yaitu merupakan evaluasi dalam efektivitas dan efisiensi tim selama periode sprint. Keseluruhan anggota dalam tim bisa mengemukakan pendapat dan evaluasi pekerjaan selama periode dalam penerapan Scrum. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan perancangan sistem informasi persediaan tersebut di antaranya yang pertama, memudahkan dalam proses barang masuk dan keluar di minimarket sayuran Ibu Wati. Terus yang kedua, dapat memudahkan proses pengecekan laporan dan juga pencetakan laporan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pernyataan yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.